Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ulia Wonosobo ya. Ketemu lagi sama aku Ulia, seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Wonosobo yang saat ini lagi merantau di perantauannya, tepatnya di Kalimantan Tengah. Oke, ini adalah kegiatan sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga ya. Kali ini aku awali video ini dengan bersih-bersih kamar ya gitu ya. Aku singkirkan dulu itu segala sesuatu yang ada di kasur gitu ya, kayak bantal, mainan dan sebagainya ya. Jadi biar nanti bisa lebih mudah untuk ngebersihinnya kayak gitu. Oke, semua barang-barangnya udah tersingkirkan, sekarang tinggal kita bersihin kasurnya kayak gitu ya. Tinggal di kayak gituin biar pasir-pasirnya dan kotorannya tuh pada jatuh gitu loh. Jadinya lebih mudah menurutku ya ngebersihin kasur lantai kayak gini gitu. Kalau pakai spring bed itu kan ya harus disapu-sapu gitu juga dan dispray gitu ya. Kalau kasur lantai ini paling cuma dijemur aja gitu nanti kalau misalnya ada panas kayak gitu. Lanjut ya, kita sapu dulu ya ini pasir-pasir yang udah berjatuhan kayak gitu, nanti selanjutnya bakal kita pel gitu ya. Tapi ini tuh berantakan banget ini ya di bagian baju kayak gitu, soalnya Alisa tuh udah bisa ngeberantakin gitu, dia tuh berantak-berantakin kemana-mana gitu loh ya. Kalau selimut itu tadi memang sengaja aku tumpuk dulu gitu, jadi ini bawahnya udah aku sapu ya, jadinya udah nggak kotor gitu. Jadi ini sekarang mau aku lipatin dulu tadi selimut yang cuma aku letakin gitu aja, soalnya memang sengaja biar lebih efisien gitu. Nah jadi sekalian ngelipetin gitu, aku lipet-lipitan gitu ya biar kelihatan lebih rapi gitu. Kalau untuk baju hijau tuh itu anak aku yang pertama gitu, dia tuh baju baru dipakai buat Jumatan kayak gitu tuh dia pakai sebentar gitu langsung digeletakin gitu aja. Nah terus ini aku susun-susun lagi ya barang-barang yang udah diberantakin sama Alisa. Lanjut ya, walaupun tadi udah aku sapu, sekarang mau aku sapu lagi. Nah sekarang waktunya tinggal buat mengepel ya, dipel-pel gitu biar lebih bersih tentunya. Jadi kan kadang itu kayak pasir yang kecil-kecil banget itu, yang lembut-lembut tuh banget gitu loh, itu suka masih ada gitu kalau nggak dipel. Jadinya biar lebih bersih gitu ya, kayak debu-debu gitu pun bisa hilang gitu. Nah ini tuh aku habis angkatin jemuran nih baju-bajunya Alisa gitu, tapi dia tuh lagi nggak mau tidur gitu, jadinya terpaksa aku sambil gitu ya. Itu dia tuh sambil mainan gitu, walaupun mainannya uh, rada aneh gitu, jangan dibully ya, soalnya dia itu kalau lihat apa dan dia mau tuh dia harus gitu loh. Jadinya yang penting nggak berbahaya juga sih, kurasa itu masih nggak terlalu berbahaya gitu ya, cuma nggak sewajarnya aja gitu sih. Jadi mohon maaf banget ya, intinya sih masih dalam pengawasan aja gitu ya. Jadi bukannya dikasih mainan apa gitu terus kita diamin aja gitu tuh, enggak gitu. Nih aku minta anak pertama aku buat ngambilin mainannya kayak gitu, sebenarnya dia tuh udah agak bosen gitu loh lihat mainan dia yang sehari-hari gitu. Jadinya dia suka lihat yang aneh-aneh gitu, dia tuh kepo banget, pengen banget dia tuh minta gitu. Mana kalau udah minta tuh dia akan maksa gitu, nah harus dikasih walaupun cuma sebentar gitu. Nah dia tuh kayak kurang mau gitu loh lihat mainan yang udah biasa dia mainin gitu, kayak bosen gitu kurasa ya. Ya namanya anak kecil gitu ya, ya lucu gitu. Lanjut ya, aku sambil ngelipetin lagi kayak gitu, soalnya kalau mau nunggu sampai dia tidur tuh entah kapan gitu tidurnya gitu. Sekarang dia juga tidurnya udah nggak kayak bayi, jadi udah ya udah apa ya, nggak sesering dulu gitu, paling sehari cuma 2 kali, kadang 3 kali, itu pun kadang-kadang banget lebih seringnya 2 kali kayak gitu. Tapi yang keduanya itu kadang tuh sore gitu. Ini aku lanjut lipatin lagi ya. Sebenarnya dia tuh udah mulai rewel-rewel gitu loh, minta ditemenin tiduran gitu. Nah ini ceritanya tuh udah sore gitu ya, Alisa udah aku titipin ke mbahnya gitu. Jadi tadi tuh pas nyelesain lipatannya tuh nggak aku video lagi ya gitu, soalnya aku langsung ngurusin Alisa kayak gitu. Terus ini sore udah aku titipin, jadi aku bisa lebih tenang gitu ngerjain apa-apa. Oke lanjut ya, ini aku mau ganti sarung bantal kayak gitu. Jadi
uh, ya seperti yang pernah aku bilang kayak gitu di video-video sebelumnya gitu, biasanya kalau aku ngebersihin kasur, kalau sarung bantalnya udah kecuci gitu, udah kering, itu biasanya langsung aku ganti gitu. Sebenarnya ada sarung bantal yang lain tapi tuh udah kayak aku packing gitu loh, kayak aku simpen gitu, jadinya males mau ngebongkar-bongkar lagi. Jadi aku pakai beberapa biji yang memang sengaja aku taruh di luar kayak gitu, jadi kering pakai kayak gitu. Nah, nata bantalnya udah selesai, sekarang lanjut ke dapur ya. Jadi seperti biasa lah ngebersihin dapur kayak gitu. Ini tuh belum hidup lampu, jadi agak remang-remang gitu ya, nggak terlalu terang gitu. Ini aku beres-beresin, aku singkir-singkirkan dulu benda-benda yang berserakan kayak gitu ya, benda-benda kotor gitu biasanya. Terus lanjut ya aku lap-lap gitu, biar kotorannya tuh kayak pada jatuh gitu loh. Lanjut ya nih langsung aku sapu kotoran-kotoran yang udah jatuh dari atas kayak gitu. Nah, setelah itu aku nih kebetulan ini tuh sore hari ya, sekitar jam 4 gitu, jadi pas air mengalir gitu sambil ngadangin air gitu, aku sambil cuci-cuci gitu ya. Jadi ini aku lagi cuci-cuci peralatan makan Alisa kayak gitu ya. Pertama aku cuci dulu gitu, nanti baru bakal aku cuci piring yang aku pakai kayak gitu. Jadi untuk nyuci peralatan Alisa tuh aku dahuluin gitu, atau kalau enggak tuh terakhiran sekalian kalau semuanya udah beres gitu, jadi nggak aku campur-campur gitu loh, jadi aku pisahin gitu, soalnya sabunnya juga otomatis pakai yang lain gitu ya, nggak disamain. Dan kebetulan juga ini airnya kan lagi ngalir gitu, jadi bisa sambil dikucurin gitu, nggak pakai ember gitu. Tapi biasanya sih kalau untuk nyuci peralatan makan yang lain gitu, maksudnya kayak peralatan yang bukan punya Alisa gitu, aku tetap biasa pakai ember gitu, menurut aku lebih cepet aja gitu. Ini cucian piring aku ya lumayan banyak lah ya, soalnya kan aku ngerjainnya tuh kayak apa ya, kadang tuh sehari sekali, kadang sehari 2 kali kayak gitu, nggak pasti lihat sikon kayak gitu ya, keadaannya gimana, kira-kira Alisa bisa nggak disambi kayak gitu. Tapi sekarang ini dia udah mulai oh iya tuh hidup lampu, jadi kelihatan beda banget ya sama yang tadi, ini udah kelihatan lebih terang kayak gitu. Lanjut ya ngebahas yang tadi, jadi Alisa sekarang udah mmm, bisa kemana-mana gitu, jadinya kayak nggak bisa gitu loh buat ditinggal disambi-sambi gitu tuh, aku kayak nggak berani gitu. Jadi lebih baik ketika aku mau ngapa-ngapain tuh tunggu ada yang ngejagain dia, entah itu pas malam pas bapaknya udah pulang, atau sore kayak gini kan mbahnya udah pulang gitu, jadi aku titipin ke mbahnya sebentar gitu ya, sambil aku ngadangin air, terus beres-beres, terus mandi, habis itu nanti bakal aku jemput kayak gitu. Oh iya, jadi aku di sini tuh dulunya tuh merantau, semuanya satu keluarga gitu sama orang tua aku kayak gitu. Terus sampai sekarang pun orang tua aku masih juga kerja di perusahaan kayak gitu, katanya masih pengen aja kerja di perusahaan gitu, masih betah gitu ya. Terus kayaknya sih udah nggak pengen rumah-rumah di Jawa lagi gitu, soalnya udah bikin rumah di sini gitu, pengen jadi penduduk sini gitu, dan kayaknya pun udah cabut berkas dan udah ya udah KTP-nya udah Kalimantan sini gitu loh. Jadi kayak, bakal tinggal di sini kemungkinannya kayak gitu. Soalnya memang udah bikin rumah di sini gitu, dan nanti kalau udah pensiun gitu pun pasti tinggal di daerah sini gitu. Soalnya di Jawa tuh kayak bingung gitu loh kerjaan, di tempat aku gitu ya maksudnya. Di daerah aku tuh kayak kerjaan tuh susah gitu, jadinya memilih tetap tinggal di sini kayak gitu. Ya lumayan lah ngurus-ngurus lahan sawit sedikit gitu. Lanjutnya ini aku sambil ngadangin air, terus juga sambil mau nyuci pakaian kerja suami aku gitu. Lanjutnya ini tuh udah malam tuh, terlihatnya di belakang aku udah gelap kayak gitu, dan otomatis ini aku udah mandi, aku udah jemput Alisa dari tempat mbahnya, sekarang Alisa udah tidur. Lanjut aku baru ngebilasin cucian yang tadi aku giling kayak gitu ya. Jadi ya sambil ngomong anak ya kayak gitu ya. Jadi kayak buat misalnya bapak-bapak gitu yang mungkin gimana ya, kadang tuh kayak nyepelein gitu loh pekerjaan istri kayak gitu di rumah tuh, ngapain sih gitu, padahal sebenarnya kerjaan kita di rumah tuh kayak nggak ada habis-habisnya gitu loh. Apalagi kalau anaknya rusuh kayak gitu tuh, kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, mau ditinggal pun nanti takutnya terjadi apa-apa kayak gitu. Jadi nunggu kayak pas lelah kayak gini baru bisa ngapa-ngapain gitu tuh, kayak nggak ada istirahatnya loh jadi perempuan itu.
Lanjutnya ini aku tuh mau masak nasi gitu, jadi biar pagi hari aku nggak terlalu sibuk banget, jadi malam kayak gini aku selesaiin semuanya gitu. Ya ini aku mau masak nasi, habis ini aku bakal masak lauknya kayak gitu ya, kayaknya aku masih punya sisa ikan satu plastik kayak gitu ya, biasa kalau pas suamiku cari ikan gitu, suka aku plastikin sendiri-sendiri gitu. Oh iya tadi juga, sebelum pergi ke tempat Mbaknya tuh pas nyalain lampu akunya langsung, nyolokin itu magicom yang satu lagi untuk masak air ya, itu tuh biasanya aku penuhin gitu buat ngisi termos kayak gini loh. Jadi, setiap sore itu aku termos dua dua termos ini tuh aku isi buat mandi Alisa pagi dan sore hari kayak gitu. Jadi nggak tiap mau mandi masak air gitu ya. Nah, seperti yang aku bilang, kali ini aku bakal masak ya tuh ikannya udah aku keluarin dari kulkas biar, mencair kayak gitu, terus ini bakal aku buka, habis itu bakal aku cuci gitu. Soalnya sebenarnya sih kalau sebelum masuk ke kulkas tuh udah aku cuci, cuma kayak kurang kurang apa ya, kurang mantep aja gitu. Nah, jadi pasti biasanya aku cuci lagi gitu. Lanjutnya habis itu bakal aku goreng, nanti rencananya bakal aku masak kecap kayak gitu. Jadi ini tuh ikannya nggak banyak, cuma 3 3 potong doang, tapi potongannya gede-gede gitu. Sengaja memang, masakin cuma buat suami aku kayak gitu. Seperti biasa ya sambil nunggu, aku sambil ngerjain yang lain, ini aku sambil tata-tatain cucian piring yang udah aku tiriskan gitu ya. Jadi nggak ada waktu menganggur gitu loh. Itu juga bentar lagi bakal aku nyuci dot itu, ada satu sisa dot belum kecuci tadi itu, di bawah tempat Mbahnya kan, dibuat tinggalin dot otomatis kalau nggak pasti dia jerit-jerit kayak gitu loh. Nanti setelah masak ini baru aku bisa istirahat kayak gitu ya. Jadi ya begitulah kegiatan sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga ya cukup, banyak dan melelahkan tapi ya harus disyukuri kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Mudah-mudahan panjenengan semua tuh bisa selalu terhibur dengan video-video yang aku berikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.